Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Gus Baraja. Kali ini saya akan bahas lanjutan dari video sebelumnya, urut mengenai LOA atau The Law of Attraction. Dan kali ini kita akan bahas sesuatu yang sangat penting di dalam komponen LOA, yaitu afirmasi dan self-talk. Bagaimana caranya afirmasi dan self-talk ini bekerja dengan cara ajaib, bekerja dengan cepat di dalam hidup kita. Simak videonya sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi sama saya di sini Gus Baraja di channel Gus Baraja. Senang bisa terus update dan bersama kamu dengan video-video yang edukatif di jam 9 malam. Buat kamu yang barusan mampir, jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan jangan lupa klik tombol loncengnya juga agar kamu terus dapat notifikasi atau pemberitahuan seperti layaknya saat saya upload video saat ini. Baik, sebelum kita lanjut pembahasan materi penting kali ini atau di video kali ini, saya ingin informasikan dulu buat kamu, ajakan buat kamu semuanya agar kamu juga bisa ikut andil, ikut bergabung di seminar offline yang saya adakan hari Jumat nanti, 3 hari 2 malam, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 22, 23, 24 September. Jadi minggu ini, jadi pendaftarannya juga masih dibuka. Segera daftarkan diri kamu dan manfaatkan kesempatan ini agar kamu bisa tahu ilmunya secara utuh. Karena 3 hari 2 malam, selain edukasi atau selain keilmuan yang akan saya sampaikan secara total, kamu juga akan mendapatkan full terapi dari saya langsung selama pembelajaran diadakan. Segera manfaatkan kesempatan ini agar kamu bisa melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda. Untuk pendaftarannya langsung hubungi nomor WA yang tertera di layar monitor kamu saat ini. Baik teman-teman, kali ini adalah pembahasan tentang afirmasi dan self-talk. Saya sudah bahas di video sebelumnya mengenai LOA. Dasar kerjanya LOA itu hanya 3, pikiran bawah sadar, kemudian ucapan, kemudian yang ketiga adalah tindakan. Dan sekarang masuk pada poin kedua. Pikiran bawah sadar sudah saya jelaskan di video sebelumnya, 2 video malahan. Jadi kamu perlu tonton juga video sebelumnya. Dan kali ini kita akan bahas tentang kekuatan kata, kekuatan ucapan. Kalau dari sudut pandang LOA atau The Law of Attraction disebutnya sebagai afirmasi. Afirmasi itu sesuatu yang diucapkan ya, dilisankan, dilafalkan. Tapi kalau self-talk itu adalah bahasa hati atau kata hati. Jadi perbedaannya adalah afirmasi itu diucapkan, kalau self-talk itu kata hati. Sudah banyak banget yang mempraktekkan afirmasi, tapi tidak sedikit juga yang tidak membuahkan hasil apa-apa. Sementara semuanya merasa saya sudah berafirmasi positif, saya sudah tiap hari mengatakan hal-hal positif. Tetapi sampai detik ini masih banyak yang masih mempertanyakan hasil dari apa yang sudah diafirmasikan. Nah, sekarang kita jelaskan dulu bahwa afirmasi itu adalah ucapan, sekali lagi ya, kata-kata. Nah, kata-kata itu pun juga harus dipelajari ya, juga harus dimengerti dan difahami. Saya akan berikan contoh 2 kalimat dengan satu tujuan, satu maksud. Yang pertama, saya tidak akan gagal. Yang kedua, saya pasti berhasil. Dua-duanya tujuannya sama-sama ingin berhasil. Tetapi kalau Anda simak di dalam hati Anda, kata-kata saya kalau Anda dengarkan baik-baik, Anda pasti memilih saya pasti berhasil. Tapi kalau sebaliknya malah kita, walaupun tujuannya sama ya, tetapi kita lebih condong, lebih sering mengatakan aku tidak akan gagal. Perhatikan baik-baik, bawah sadar itu tidak bisa menerima kata jangan dan tidak. Yang masuk ke dalam bawah sadar adalah predikat aktif, positif ataupun negatif. Jadi kata kerja, kata sifat, kata benda, hanya itu yang masuk ke dalam bawah sadar. Ya, kalau kata tidak dan jangan, kalau sesuatu yang diawali dengan kata tidak dan jangan, itu nggak masuk. Yang masuk adalah predikat akhirnya, predikat yang terakhir maksud saya. Nah, itu diperbaiki. Anda sendiri yang harus cek apakah kalimat Anda sudah benar seperti apa yang saya sampaikan. Nah, kalau self-talk ini adalah kata hati. Kata hati ini dipengaruhi oleh masa lalu kita ya, dan informasi yang kita dapatkan di masa lalu, dan itu membentuk menjadi keyakinan tanpa kita sadari. Terulanglah keyakinan itu disebutkan di dalam hati. Itu yang disebut self-talk atau kata hati. Nah, sekarang pertanyaannya, antara self-talk dengan afirmasi, mana yang lebih berpengaruh di antara keduanya?
Semuanya berpengaruh dalam hidup, pasti berpengaruh. Tetapi kalau ditanya mana yang lebih berpengaruh, otomatis saya akan menjawab self-talk lah yang paling kuat, yang lebih kuat. Karena self-talk itu adalah gambaran keyakinan kita. Gambaran keyakinan yang ada di dalam diri kita. Self-talk. Sekarang saya tanya, apakah afirmasimu dengan self-talk yang ada di hatimu itu selaras? Kalau jawabannya ternyata tidak, lain yang diucapkan, lain yang dikatakan dalam hati, maka itu sebuah masalah sebenarnya. Jadi nanti mungkin saya akan jelaskan di video yang berbeda, itu perlu dibereskan dengan teknik-teknik tertentu. Tapi yang jelas, mana yang harus kamu perbaiki antara afirmasi dengan self-talk? Jujur jawabannya tetap keduanya. Tapi yang terpenting adalah perhatikan baik-baik self-talkmu dulu. Ya, perbaiki dulu atau perhatikan dulu self-talkmu dulu. Kalau seandainya self-talkmu memang bermasalah, maka kamu perlu untuk diterapi. Ya, dihipnoterapi. Karena self-talk itu adalah kejujuran di dalam diri yang sebenarnya. Nah, self-talk itu kata-kata yang menolak keberlimpahan, membatasi diri kita agar kita tidak bisa berkembang sebenarnya. Padahal manusia itu sebenarnya unlimited, tanpa batas. Hampir semua yang di self-talkkan oleh seseorang itu terwujud menjadi nyata. Yang menjadi misteri adalah kapan waktunya terjadi. Tolong digarisbawahi. Baik, kita masuk pada kesimpulannya sekarang. Afirmasi agar berpengaruh menjadi self-talk yang baik, apa kira-kira? Saya berikan rumusan sederhana. Kalau kamu selama ini sudah praktek afirmasi yang menurutmu afirmasinya sudah bagus tapi tidak membuahkan hasil, perhatikan baik-baik. Kamu harus cari satu cara agar setiap afirmasi itu mudah masuk ke dalam bawah sadar. Caranya sangat-sangat sederhana dan sangat spiritual, tapi ini pun tidak disadari oleh kebanyakan orang. Afirmasimu tidak perlu kamu revisi. Yang perlu kamu tambahkan adalah kesadaran. Ucapan-ucapan kesadaran dilafalkan bahwa semua afirmasi yang kamu maksud itu dimudahkan oleh Allah, diridhoi oleh Allah. Contoh kalimatnya begini. Afirmasi yang paling umum yang sering kita dengarkan adalah aku adalah magnet uang. Magnet semakin kuat dikuatkan oleh Allah. Itu contoh sederhana. Aku adalah magnet keberuntungan, keberlimpahan. Semua itu dimudahkan oleh Allah dan diijabah oleh Allah. Aku adalah magnet cinta. Cinta yang dibentuk oleh Allah di dalam diriku. Ketika dalam afirmasi Anda melibatkan Allah dan menyadari bahwa semuanya diwujudkan oleh Allah, area kritis di dalam dirimu akan terbuka, maka afirmasimu akan terjun bebas ke dalam bawah sadarmu. Sesimpel itu? Ya, sesimpel itu. Kalau kita tidak melibatkan Allah di dalam afirmasi kita, mungkin bisa saja terwujud, tapi itu bukan jalan pintasnya. Saya berikan jalan pintasnya, terutama buat teman-teman yang merasa sudah kuat spiritualnya, tiba-tiba mau melompat keluar, ada sesuatu yang tabrakan di dalam bawah sadarmu. Sehingga muncullah self-talk yang bertolak belakang dengan apa yang sudah diucapkan. Semoga bisa kamu pahami. Nah, untuk memudahkan kamu mengerti, kemudian memahami dan mudah untuk mempraktekkan tentang bagaimana cara mempraktekkan loa, rahasia keajaiban doa, terus kemudian bagaimana cara kerjanya, maka ikuti setiap seminar yang saya adakan. Insya Allah di sana akan terjawab semuanya dan sangat memudahkan kamu untuk meraih keberlimpahan, insya Allah. Karena semuanya bisa kamu dapatkan karena sebab ilmu. Kalau kita tidak berilmu, maka hanya kesulitan yang akan kita dapat. Seperti itu teman-teman, kalau kamu ingin tahu seminar yang saya adakan, klik link yang ada di deskripsi atau kamu bergabung saja di grup Telegram atau WA yang tertera di deskripsi juga. Klik linknya, nanti kamu otomatis akan bergabung di grup. Setelah bergabung di grup, ditunggu update informasi-informasi tentang seminar yang saya adakan. Terima kasih teman-teman, senang bisa berbagi untuk kamu semuanya, senang bisa berbagi manfaat yang insya Allah kalau kamu benar praktekkan, kamu amalkan ilmunya akan berdampak luar biasa dan kamu akan diberkahi dengan keajaiban oleh Allah. Terima kasih. Saya Bagus Baraja, mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.